Apa pengertian elastisitas permintaan? Jadi saya di sini akan menjelaskannya. Elastisitas permintaan atau price elasticity of demand adalah ukuran responsibel jumlah barang yang diminta disebabkan oleh perubahan harga barang. Dengan 1% atau suatu koefisien yang menjelaskan besarnya pengaruh perubahan jumlah barang yang diminta akibat adanya perubahan harga. Jadi, elastisitas harga permintaan merupakan rasio antara presentasi perubahan jumlah barang yang diminta terhadap presentasi perubahan harga. Elastisitas yang berasal dari kata Inggris yakni kata elasticity yang mempunyai arti kepekaan, kelenturan atau keluasan. Elastisitas permintaan ini bisa diartikan merupakan sebagai tingkat kelenturan atau tingkat kepekaan permintaan. Untuk dapat mengukur tinggi rendahnya suatu tingkat kepekaan permintaan, bisa digunakan suatu angka yang biasa disebut dengan koefisien elastisitas. Permintaan yang biasa disimbolkan dengan huruf ED. Jadi, koefisien elastisitas ialah suatu angka yang menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kepekaan permintaan. Angka tersebut merupakan bentuk bilangan positif. Selanjutnya, macam-macam elastisitas permintaan. Untuk membedakan elastisitas permintaan, digunakan ukuran berdasarkan besar atau kecilnya tingkat koefisien elastisitasnya. Berikut macam-macam elastisitas permintaan. Yang pertama, inelastis sempurna, E sama dengan 0. Permintaan inelastis sempurna terjadi bila mana perubahan harga yang terjadi tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. E sama dengan 0 artinya bahwa perubahan sama sekali tidak ada pengaruhnya terhadap jumlah permintaan. Contohnya obat-obatan pada waktu sakit. Yang kedua, inelastis, E lebih kecil dari 1. Permintaan inelastis terjadi jika perubahan harga kurang berpengaruh pada perubahan permintaan. E lebih kecil dari 1 artinya perubahan harga hanya diikuti perubahan jumlah yang diminta dalam jumlah yang relatif lebih kecil. Yang ketiga, elastis uniter, E sama dengan 1. Permintaan elastis uniter terjadi jika perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. E sama dengan 1 artinya perubahan harga diikuti oleh perubahan jumlah permintaan yang sama. Contohnya barang-barang elektronik. Yang keempat, elastis, E lebih besar dari 1. Permintaan elastik terjadi jika perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. E lebih besar dari 1 artinya perubahan harga diikuti jumlah permintaan dalam jumlah yang lebih besar. Contohnya barang mewah. Yang kelima, elastis sempurna. Permintaan elastis sempurna terjadi jika perubahan permintaan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perubahan harga. Kurvanya akan sejajar dengan sumbu Q atau X. Contohnya bumbu dapur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, ada rumus koefisien elastisitas permintaan. Hasil dalam sebuah perhitungan terhadap koefisien elastisitasnya bersifat negatif karena adanya sejumlah harga dan yang diminta yakni dapat berbanding terbalik, mengalami arah yang berlawanan. Rumus elastisitas permintaan ini ada dua. Yang pertama, ada koefisien elastisitas permintaan sama dengan persen perubahan permintaan per persen perubahan harga. Kalau gini terlihat seperti di atas ini. Yang kedua, ada ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. Rumus kedua seperti di atas ini. Keterangan ED sama dengan elastisitas permintaan, delta Q sama dengan perubahan jumlah permintaan, delta P sama dengan perubahan harga barang, Q sama dengan jumlah permintaan mula-mula, dan P merupakan harga mula-mula. Karena kita udah tahu keterangannya, rumus yang pertama itu bisa kita singkat tulisannya. Jadi bisa kita tulis ED sama dengan
persen delta Q per persen delta P. Bisa ditulis seperti ini. Nah, kedua rumus ini kita gunakan untuk mencari koefisien elastisitas permintaan. Jadi buat teman-teman yang lagi mengerjakan soal elastisitas permintaan, dicari tahu dulu apa yang diketahui, nilai mana yang diketahui, supaya kita bisa menentukan rumus yang mana yang kita pakai, rumus pertama kah atau rumus kedua. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Faktor-faktor mempengaruhi elastisitas permintaan antara lain sebagai berikut. A. Ketersediaan barang substitusi di pasar. B. Proporsi pendapat yang dibelanjakan untuk suatu barang. C. Kategori barang kebutuhan pokok atau kebutuhan mewah. D. Keanekaragaman penggunaan barang. E. Jumlah pengguna atau tingkat kebutuhan dari barang tersebut. F. Jenis barang dan pola preferensi konsumsi. G. Periode waktu yang tersedia untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga waktu penggunaan barang tersebut. H. Kemampuan relatif anggaran untuk mengimpor barang. Elastisitas akan besar bila mana terdapat banyak barang substitusi yang baik, harga relatif tinggi, ada banyak kemungkinan penggunaan barang lain. Elastisitas umumnya akan kecil bila mana benda tersebut digunakan dengan kombinasi benda lain. Barang yang bersangkutan terhadap dalam jumlah banyak dan dalam harga-harga yang rendah. Untuk barang tersebut tidak dapat barang-barang substitusi yang baik dan benda tersebut sangat dibutuhkan. Dari penjelasan yang disampaikan oleh pemateri, dapat disimpulkan bahwa setiap perubahan harga akan mengubah kuantitas yang diminta. Akan tetapi sampai di mana perubahan harga akan menimbulkan perubahan tersebut. Perbedaan antara satu barang dengan barang yang lain. Ada yang menimbulkan perubahan kuantitas yang besar, tetapi ada pula yang perubahan kuantitas sangat kecil. Elastisitas permintaan merupakan ukuran yang menunjukkan sampai di mana kuantitas yang diminta mengalami suatu perubahan sebagai akibat dari perubahan harga. Sekian presentasi